Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kemarau panjang menyebabkan kawasan hutan lindung di Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli sering terbakar. Seorang pria jatuh dari tebing setinggi 7 meter di Ungasan, Badung. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah daging kerbau di Kota Denpasar. Kemarau panjang menyebabkan kawasan hutan lindung di Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli belasan kali terbakar. Tercatat sudah 80 hektar lebih kawasan hutan hangus dilalap api. Kemarau tahun ini saja sudah 12 kali kebakaran melanda hutan dan lahan di Gunung Batur. Kalau kita lihat dari akibat dari cuaca El Nino yang ada di Kabupaten Bangli sudah tentu dampaknya adalah pertama terjadinya kekurangan debit air. Kemudian yang kedua juga terjadi beberapa kebakaran karhutla yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Kintamani. Data terakhir kita terima barangkali untuk sampai bulan Oktober mungkin ada sudah sampai 12 atau 13 kali kebakaran karhutla. Itu hasil komunikasi kami dengan baik UPTD KPH maupun dengan dari BKSDA. Jumlah lahan yang dapat kami konfirmasi yang terbakar selama ini sampai akhir Oktober ini kurang lebih mungkin 80 hektar. 80 hektar. Sebagian besar lahan hutan, Pak? Sebagian besar lahan hutan yang ada. Lahan hutan yang dan sebagian juga ada di posisi di wilayah Kintamani. Seputaran Balai KSDA, seputaran KPH, wilayah Bali Timur dan wilayah Bali Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli mengimbau warga di sekitar hutan lindung Gunung Batur agar terus waspada karena musim kemarau belum berakhir dan kebakaran hutan dan lahan berpotensi masih bisa terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Dampak El Nino hingga saat ini masih dirasakan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Jemberana. Sumber air mengering sehingga masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jemberana berusaha meminimalisir dampak kekeringan dengan menerapkan status siaga hingga waspada, seperti di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jemberana. Sementara status siaga meliputi Kecamatan Melaya, Mendoyo, dan Pekutatan. BPBD Jemberana juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Mungkin lebih banyak antisipasi kita terhadap kekeringan gitu. Memang ada beberapa kebakaran tapi tidak terlalu meluas gitu ya. Yang paling menonjol di Jemberana ini terjadi karena dampak kekeringan El Nino ini kan gitu ya. Itu adalah masyarakat banyak yang kekurangan air bersih jadinya gitu. Jadi ada 8 desa yang kita atensi dan titiknya ada sekitar 22 titik. Dan tapi saat ini sudah mulai berkurang sih permintaan masyarakat. Jadi intensitas pengiriman itu kalau dulu mungkin sehari bisa sampai 4 sampai 6 tangki ya kita kirim ke berbagai tempat. Kemudian terakhir ini mungkin sehari itu bisa 2 tangki kita kirim. Ya. Data BPBD Jemberana menyebutkan ada 8 desa dengan 18 lokasi yang mengalami krisis air bersih. Pemerintah kabupaten terus memberikan bantuan air bersih sesuai permintaan dari desa yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.
Sing, bang. 7 anggota tim SAR Denpasar Selasa lalu berusaha mengangkat tubuh Oka Arya Pastika yang terjatuh dari tebing setinggi 7 meter. Proses evakuasi tidak mudah karena lokasi jatuhnya korban hanya bisa diakses melalui jalan setapak. Korban sebelumnya sedang membawa anjing piaraannya jalan-jalan di sekitar pantai Green Ball, Ungasan, Jimbaran. Namun karena kondisi gelap, korban terpleset dan terjatuh ke dalam jurang setinggi 7 meter. Rekan korban baru mengetahui insiden tersebut setelah anjing korban yang pulang sendiri dan terus menggonggong. Dan posisi korban akhirnya diketahui setelah ia berteriak meminta pertolongan. Kami tim menerima info pada pukul 03.40, terima info bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Ada satu orang warga terjatuh di tebing Green Hall, Ungasan, Jimbaran. Dan pada pukul 4:10, tim yang berjumlah 7 orang langsung menuju ke LKM. Estimasi sampai di LKM kurang lebih 30 menit. Sampai di LKM, tim melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga korban dan melaksanakan asesmen. Dan pada pukul 05.40 kami menemukan korban di tebing kurang lebih 7 meter dan melaksanakan evakuasi, di mana korban mengalami cedera pada ekstremitas kanan atas. Beberapa jam kemudian, tim SAR akhirnya berhasil membawa korban ke atas tebing. Ia selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.